Horas, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita pada hari ini merenungkan firman Tuhan bersama Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Rabu 28 Mei 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu dari buku ND 725 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, terutama pendengar Carpe Diem pada pagi hari ini, nats ini menyatakan Yesus menanggapi kritik dari orang Farisi yang mempertanyakan mengapa dia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Jawaban Yesus kita bisa melihat kita kutip dari Hosea 6 ayat 6 dengan menegaskan bahwa belas kasihan lebih berharga di mata Allah daripada ritual keagamaan yang formal atau terkesan kaku. Firman ini relevan bagi kita hari ini, mengajarkan tentang hati Allah yang penuh kasih dan panggilannya bagi kita untuk meneladaninya. Ada tiga hal yang dapat kita renungkan pada hari ini, yaitu yang pertama, Allah mengutamakan belas kasihan, bukan ritual keagamaan yang kosong. Orang Farisi bangga dengan ketaatan mereka pada hukum Taurat, termasuk persembahan kurban. Tetapi mereka mengabaikan esensi hukum itu sendiri, yaitu belas kasihan dan juga kasih dari Yesus. Yesus mengingatkan bahwa ritual keagamaan tanpa hati yang penuh kasih adalah sia-sia. Contohnya, ini bisa kita lihat seseorang yang rajin beribadah tetapi tidak peduli pada sesama dan orang-orang yang menderita di sekitarnya. Hal itu merupakan ibadah yang sia-sia. Dan bisa kita lihat di salah satu contoh di Alkitab, mungkin kita juga sudah pernah melihatnya atau mendengarnya, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati menolong orang yang terluka. Yang kedua ialah Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang yang sempurna atau sama sekali tidak berdosa. Yesus menyatakan misinya, yaitu aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hal ini tentunya adalah kabar baik bagi kita semua, karena tidak seorang pun kita yang ada saat ini, yang ada di dunia ini adalah orang yang berdosa, dan tidak ada orang yang tidak sama sekali berdosa. Tetapi yang perlu kita lihat dari nas ini adalah pertobatan merupakan kunci, seperti pemungut cukai yang merendahkan diri di Lukas 18 ayat 13. Kita harus datang kepada Yesus dengan pengakuan dosa, sehingga Yesus akan mengampuni dosa kita dan tentunya membawa kita ke dalam keselamatan yang abadi.
Yang ketiga adalah panggilan untuk menjadi saluran belas kasihan. Jika Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang tersesat, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kita, peduli pada yang terpinggirkan atau yang termarginalkan, memberitakan Injil dengan kasih, bukan penghakiman. Jemaat yang terkasih, pendengar Carpe Diem dimanapun berada, Matius 9:13 pada hari ini mengajarkan bahwa Allah menginginkan hati yang penuh belas kasihan, bukan sekedar agama yang formalistik. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk kita saat ini. Mari kita merespon panggilan Tuhan dengan menjadi gereja yang tidak hanya sibuk dengan ketaatan rohani, tetapi juga meluangkan waktu untuk mengasihi dan menjangkau mereka yang tersesat. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami hari ini. Kiranya kami dapat melakukan seperti yang Engkau firmankan, menjadi jemaat yang penuh belas kasih, peduli, dan memiliki semangat membawa mereka yang tersesat untuk dapat merasakan indahnya kasih dan keselamatan dari-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.